Pelatih Korea Selatan, Myung Jae-yong, mengindikasikan bahwa timnas Indonesia U23 menang secara beruntung melalui adu penalti di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, Jumat 26 April dini hari WIB setelah berhasil menang lewat adu penalti dengan skor akhir 11-10. Duel berlangsung sengit selama 120 menit meski Korea Selatan harus bermain dengan 10 orang. Namun, pada saat itu, Korea Selatan sudah tertinggal dengan skor 1-2 akibat gol Rafael Struijk. Mereka berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Jang Sang-bin pada menit ke-84. Meski bertarung dengan 10 orang, Korea Selatan sanggup memaksa timnas Indonesia untuk memainkan laga hingga babak perpanjangan waktu. Tidak ada gol yang tercipta pula setelah laga berlangsung selama 120 menit dan karena itu perlu ditentukan lewat adu penalti. Dalam sesi tos-tosan, sebanyak 9 dari 10 pemain masing-masing tim berhasil melaksanakan tugasnya, hingga tiba pada penendang ke-12. Lee Kang-hee gagal menaklukkan Hernando Ari, sedangkan Pratama Arhan sukses melaksanakan tugasnya. Atas hasil ini, timnas Indonesia berhak melaku ke semifinal. Selain Liang Jun, pelatih Hwang San-hong juga di kartu merah, jadi asisten pelatih Myung Jae-yong masuk ke konferensi pers seusai pertandingan. Myung Jae-yong menyampaikan ucapan selamatnya kepada timnas Indonesia U23, namun dia mengatakan bahwa Korea Selatan hanya kalah beruntung. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Indonesia karena memenangkan permainan. Saya ingin menekankan fakta bahwa para pemain tidak menyerah meski terus diterpa kabar buruk karena di kartu merah. Mereka terus berjuang, mencetak gol penyeimbang dan bertahan. Adu penalti harus diiringi keberuntungan. Pada akhirnya, keberuntungan itu tidak mengiringi kami, kata Myung Jae-yong. Penjaga gawang timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi bermain seperti kiper Argentina, Emiliano Martinez pada saat adu tendangan penalti melawan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia membungkam Korea Selatan U23 dengan skor November 10 dalam drama adu tendangan penalti. Skor 2-2 berakhir hingga waktu normal selesai sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke 2x15 menit. Namun, sampai selesai tidak ada gol tercipta sehingga laga harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Memasuki babak adu tendangan penalti, kedua tim bermain cukup sengit. Mereka sukses mencetak gol hingga penendang kelima sehingga harus terus dilanjutkan ke eksekutor ke-6. Kang Sang-yun yang maju sebagai penendang ke-6 awalnya terlihat percaya diri untuk membobol gawang Hernando. Namun, tendangannya ke arah kanan gawang mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Persebaya Surabaya tersebut. Usai berhasil menepis tendangan tersebut, Hernando secara tidak terduga berjoget-joget di depan Kang Sang-yun. Hal ini mirip seperti yang sering dilakukan Emi Martinez ketika adu tendangan penalti. Pada akhirnya, timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor November 10 dalam drama adu tendangan penalti. Garuda Muda pun lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Kelolosan timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 membuat Garuda Muda sah menjadi salah satu debutan terbaik dalam sejarah turnamen. Timnas U23 Indonesia melanjutkan ukiran sejarah di Piala Asia U23 2024. Dalam partisipasi pertamanya di turnamen kelompok usia ini, Garuda Muda terbang semakin tinggi. Pasukan Shin Tae-yong lolos ke semifinal dengan menyingkirkan raksasa Asia, timnas U23 Korea Selatan, secara dramatis dan membanggakan, dalam partai perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 25 April 2024, waktu setempat. Indonesia menang via adu penalti, babak tos-tosan ditempuh setelah tak ditemukan pemenang sampai akhir waktu normal dan extra time dengan skor 2-2. Gol-gol Indonesia berasal dari torehan brace Rafael Struijk. Di babak adu penalti, butuh dilakukan 21 tembakan hingga eksekusi Pratama Arhan menentukan kemenangan timnas. Hasil ini memperbarui sejarah yang sebelumnya dicatat Indonesia, dari lolos pertama kali ke perempat final. Garuda Muda kini melesat sampai semifinal pada momen debutnya. Jelas ini sebuah pencapaian spesial karena menjadikan Indonesia salah satu debutan terbaik dalam sejarah Piala Asia U23.
Tersingkirnya timnas U23 Korea Selatan dari Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024 mendatangkan reaksi dari media Korea Selatan, salah satunya dari Net Sports. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit pada Kamis, 25 April 2024, malam waktu lokal. Adu penalti berlangsung menegangkan dengan ke-11 pemain Garuda dan 10 pemain tersisa Korsel menuntaskan tugasnya dengan hanya satu dari masing-masing tim yang gagal. Ronde penalti diulang kembali dari penendang pertama dan Hernando berhasil menyelamatkan penalti Lee Kang-hee sang eksekutor ke-10 Korsel. Pratama Arhan dengan eksekusinya meloloskan Garuda Muda ke semifinal. Kekalahan ini disikapi oleh media Korsel, Net Sports, dengan dua headline besar di laman mereka. Tentu saja, sosok pelatih Shin Tae-yong jadi salah satu sorotan media tersebut. Strategi pelatih Hwang Seon-hong untuk bertahan di babak pertama dan kemudian mencoba memenangkan pertandingan di babak kedua berakhir dengan kegagalan. Park menyoroti keputusan pelatih Hwang yang mengganti 5 pemain dari tim yang turun kontra Jepang pada laga terakhir grup mereka. Striker Lee Yang-jun, gelandang Kang Sang-yun, dan penjaga gawang Kim Jeng-hun, yang secara konsisten menunjukkan penampilan bagus pada laga pertama dan kedua grup, memulai laga dari bangku cadangan. Strategi mengecoh pelatih Shin Tae-yong. Seorang rubah yang berpikir cepat, berakhir dengan jabat tangan yang berujung pada kekalahan, tulisnya. Artikel tersebut juga menyebut bagaimana pelatih Hwang kalah pemikiran dari Shin Tae-yong. Hwang Seon-hong meningkatkan ekspektasi dengan melewati babak penyisihan grup dengan 3 kemenangan, namun harus mengakui keunggulan Indonesia, yang dianggap berada satu langkah di bawah tim, tulisnya.